Timer dong. Timer. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berapa? 15? 15. Ini kan? Ya. Udah di play itu? Udah. Yes. Yeah. Kembali lagi. Di teras rumah. Di teras rumah. Udah ada YouTube-nya ya? Udah di-upload ya? Udah di-upload. Udah di-upload. Baru di-upload satu. Episode pertama. Udah naik. Lamaan ini kayaknya. Lumayan. Ada subscriber ya? Lumayan. Ya. Kemulaan. Hari ini kita mau bahas apa? Sebelum itu, gue mau cerita. Oke, siap. Gue kemarin ke Bali. Widih. Jadi, Ke Bali doang? ke Bali. Ke Bali emang. Berapa hari? Dapat berapa? 4 hari ya. 4 hari. Menyenangkan. Iyalah. Gue belum pernah ke Bali. Masa belum? Belum. Lu kan pernah ke Lombok juga kan? Pernah gue ke Lombok. Lombok, Bali, asik juga. Asik juga, asik. Menyenangkan. Terus? Gimana? Ngapain aja? Main ke pantai. Pantai apa? Mana ya? Pokoknya ada terkecak yang gue lupa di mana namanya ya. Pantai kecak yang di pantai itu? Iya, kayak studio apa? Kayak bundaran apa? Tribun gitu. Kayak tribun gitu. Wah, asik banget itu. Asik banget. Instagramable. Gue sih gak ngerekam ya, cuman gue tuh bagus banget buat gue. Menyenangkan lah. Gue ada foto sama Hanuman. Oh iya? Ada foto sama Hanuman. Nggak posting? Gak perlu. Oh siap. Siap. Menyenangkan kan, soalnya yang aneh sih kan apa ya, gue main ke ininya sih pas hari terakhir tuh gue ke Legian sama Kutanya kan. Jadi, Legian, pantai Legian sama pantai Kuta. Terus ini muter-muter gitu kan, muter-muter jalan kaki dari hotel, nyari rute 6 kilo, nyari 6 kilo jalan kaki aja. Nanti mau lari kan, tapi kayak kecapean, jalan kaki aja. Terus ke Tugu ini, Ground Zero Bom Bali. Ground Zero Bom Bali? Ya, jadi Tugu gitu dia kan, wah. Monumen. Parah. Jangan jadi teroris ya. Oke, udah gitu doang. Enggak, tapi gitu. Gua dari situ bersyukur gitu lah. Kayak, wih, apa namanya ya bahasanya, Indonesia nggak sempurna, tapi menyenangkan gitu loh. Maksudnya gue sampai mikir sama temen gue kan, ngobrol sama temen gue. Ini sebenarnya aneh gitu, Indonesia tuh cukup aneh dalam konteks kelakuan pengurus negaranya tuh kadang-kadang ajaib. Tapi kok kita seringnya sih. Kalau gue lebih ke seringnya. Iya. Maksudnya kayak dalam konteks banyak ke pencurian ya, batu teroris bukan teroris, sama korupsi di banyak level, dari level bawah sampai atas, tapi kok kita belum sampai konteks kerusuhan gitu. Maksudnya dalam konteks kita saling inilah perang sipil dan sebagainya, perang saudara gitu kan. Itu kayak masih banyak ini ya. Banyak doa-doa yang di rakyatnya nih, rakyatnya banyak doanya, jadi masih oke gitu. Kata gue gara-gara rakyat ya bang. Iya, maksud gue kan kayak itu, masih banyak yang berdoa gitu loh. Kalau udah nggak banyak berdoa kan, iya kali ya. Caos aja gitu kan. Karena kita kayak nggak radikal gitu loh. Iya. Masyarakatnya. Iya. Cukup religius ya, semua agamanya cukup religius gitu. Bisa jadi itu juga jadi kuncian lah. Iya. Religius jadi kayak pedoman, jadi kita tuh harus nahan diri segala macam. Iya, tetap berbuat baik gitu loh poinnya kan. Ya pokoknya nggak benci kerusuhan lah istilahnya gitu. Iya, nggak suka terjadi kerusuhan kan. Capek. Makanya kan kalau kayak paling jauh lah, walaupun korupsi terjadi di berbagai level, kita masih nerima gitu loh. Saya kayak dalam konteks gara-gara rakyat yang nerima mulu. Walaupun aneh gitu kadang-kadang yang gara-gara rakyat yang nerima mulu gitu, udah nggak ada yang bisa diiniin gitu kan, nggak ada yang bisa ini aneh nih negara gitu ya. Cuman ya udah cuma bisa nerima, emang udah wataknya kalau menurut gue. Iya, watak sih. Nah itu tadi, itu yang bikin gue masih bisa bersyukur lah dalam konteks bernegara, itu masih bisa gue syukuri gitu loh. Bersyukur karena nggak chaos. Iya betul, gue masih bersyukur kayak kalau ada temen nanya, Syat gimana kabar? Alhamdulillah hidup. Gue masih dikasih kesempatan gitu loh, gue masih punya kesempatan jadi lebih baik dari sebelumnya, poinnya di situ gitu lah. Kemarin denger podcast ya, gue lupa podcastnya siapa. Sebenarnya kita tuh dikasih 3 hari aja sebenarnya, di hidup itu cuma dikasih 3 hari. Hari kemarin, hari ini, hari besok. Iya betul. Pernah denger kan lo?
Sebenarnya mah kita dikasih hari cuma hari ini, Bang. Iya, maksudnya dalam konteks hari itu kebagi cuma waktu tuh bagi tiga Waktu gitu kebagi 3. loh. Bukan kita dikasih. Yang kita dikasih ya hari ini, sama yang Betul. kemarin itu udah pemberian gitu kan. Nah, kalau besok harga rumah naik. Emang iya? Enggak. Ada di linknya di Ada di link deskripsi. Udah ngecek loh. Belum. Ya, parah. Tapi gue udah nonton. Gue cuman jadi deskripsinya cuman link jual rumah. Nggak tahu nulis apa. Nah iya makanya. Ayo kayak gitu kan. Kalau kemarin apa sih kalau kemarin katanya? Kalau kemarin itu ketetapan yang sudah nggak bisa diubah ya. Lu syukuri aja gitu kemarin gitu loh. Lu syukuri dan belajar dari situ gitu kan. Hari ini detik ke depan atau berapa menit lagi ya apa yang mau lu lakuin di detik ke depannya gitu loh. Usahakan itu poinnya berdampak buat lo dan orang lain gitu, berdampak baik gitu ya. Masa yang Baik lah. Kalau besok nih belum tentu kan, belum tentu ketemu besok nih. Rencanain. Iya, belum tentu ketemu besok ya. Udah itu hadiah, teman belum tentu dapat gitu kan, poinnya di situ. Gitu. Ya gitu sih kalau gue. Kalau itu yang gue syukurin ya Maria. Jadi ketika bersyukur kembali, di Indonesia. Ya banyak hal yang gue syukuri gitu loh. Nah, kayak gitu. Kalau lo ada nggak yang lo syukuri akhir-akhir ini? Nggak, tapi gue masih bingung korelasinya. Ya, antara lu ke Bali sama bersyukur bisa gue juga nggak expect ke Bali tahu. Gue tuh nggak expect ke Bali. Ke Bali tuh diajak teman. Tiba-tiba gue nggak ada korelasinya sama Indonesia. Ya maksudnya ketika gue ke Bali tuh enak ya, gue masih bisa nikmatin Indonesia. Iya gitu maksudnya poinnya di situ gitu loh. Karena ini ke Bali itu ada sesuatu yang nggak gue rencanakan. Kalau Indonesia mungkin nggak aman nggak nyaman, gue nggak bakal bisa ke Bali. Betul gitu. Misalkan ada konflik horizontal dan vertikal ya, konflik antar rakyat kan. Kayak gitu kan nggak mungkin bisa terjadi gitu loh nggak bisa gue jalan-jalan santai gitu kan kayak gitu. Tapi gue yang orang yang percaya gitu kayak kalau suatu kekacauan gitu itu tuh buat dia ngereset lagi gitu Bang. Iya, ya momen riset sepakat. Soalnya bukan berarti kekacauan yang harus dibuat dong. Soalnya gimana ya, kita tuh kayak ya kayak misalnya kayak waktu itu kan kayak perang 1 atau perang dunia 1, perang dunia 2 gitu kan. Itu kan awalnya kan kayak krisis gitu kan. Semua region gitu, semua kayak di ujung tombak gitu kan. Akhirnya perang gitu kan. Ya. Nah, habis perang jadi kayak reset gitu, semuanya jadi dari nol lagi, dari awal lagi, jadi kayak reset gitu kan. Ngubah status quo. Nah, kita tuh di posisi yang di ujung tombaknya itu loh. Dan gimana ya? Mungkin kalau yang kayak jatuhnya yang kayak perang dunia itu dia semua negara tuh lagi tegang ngerasain krisis gitu kan. Tegang, nah ini stress. Tuh krisis kayak lagi di Indonesia doang. Indonesia tuh kayak udah krisis banget gitu loh ya. Tapi poinnya seru gitu, negara lain gampang, jadi kita kayak ya gimana ya serba salah juga. Iya serba salah. Soalnya gue gitu loh, gue tidak membantah apa yang lo omongin karena penting untuk punya sense of crisis gitu loh. Perasaan kalau kita sedang dalam posisi terancam itu penting. Kayak itu yang membuat kita bertahan gitu, paham nggak? Makanya gue bersyukur tuh karena walaupun gue tahu nih tidak baik-baik saja gitu kan, tapi seenggaknya ada hal yang masih bisa gue syukuri, paham nggak? Ada dua mata ini loh, ada dua sisi koin yang terjadi gitu loh. Satu gue merasa was-was, tapi ada juga yang gue syukurin gitu. Gue sepakat. Kalau bersyukur mah itu mah harus sih. Nah iya, kalau lu sekarang apa yang sedang lu syukurin? Kalau kan habis gue hidup aja syukur, bangun masih bisa bangun gitu kan, kayak apa ya bangun aja bersyukur gitu kan. Udah masih dikasih nyawa gitu kan, terus masih ngeliat keluarga, masih ada saudara, masih ada orang tua gitu kan. Syukur gitu kan, terus masih ada rezeki segala macem gitu kan. Ya gitu. Kalau konteks Indonesia ya gimana ya, gue lebih mensyukuri hidup gue aja lah. Kalau Indonesia gue nggak susah gitu. Kalau jauh ya, Indonesia indah gitu kan, Indonesia bagus gitu kan. Dan gue juga udah lumayan beberapa kali gue ada perjalanan gitu kan, kayak nge-explore, naik gunung segala macem gitu. Cuman kalau untuk alamnya ya gue nggak bisa ngeraguin lagi, itu udah pasti bagus gitu kan. Cuman kalau kayak negaranya gitu kan, pemerintahannya, gue nggak bisa bersyukur gitu. Iya, gue nggak bersyukur. Ya udahlah, kan realitanya sudah bisa diubah. Kalau gue di situ sudah, gue udah bisa. Gue udah milih gitu loh. Ya udah,
tanggung jawab udah sampai situ gitu. Iya. Tapi bukan ngatain ya, mengkritisi pengurus negaranya ya tetap gue lakukan. Gitu. Apalagi kalau misalkan harga rupiah makin turun ya itu gitu loh. Makin hampir 17.000 ya Oh iya sekarang. sekarang. Dulu gue suka ini banget tuh harga ini cek gitu kan. Sekarang udah 17 ya. Udah Hampir kayak 17.000 anjir. kayak pas Krismon tuh. Nah ini makanya nih buat ya gitulah. Juga kayak ya udahlah gitu kan. Itu kan sesuatu yang di luar domain gue ya, kuasa gue sebagai rakyat sipil kan. Ya sudah gitu loh. Soalnya kadang misalnya kalau kita tinggal di negara lain, belum tentu kita juga nyaman gitu kan. Betul adalah Iya, betul. gitu kan. Kayak pasti ada hal aja yang ada aja hal yang kita nggak suka gitu kan, yang penting kita nggak Ya, betah. mungkin lebih mudah kalau misalkan kita sebagai Indonesia pindah ke negara lain, mungkin lebih mudah tutup mata atas kegiatan politik atau sosial yang terjadi di negara tersebut. Dan ya mungkin karena mungkin ada banyak cerita-cerita dari yang apa namanya diaspora tuh, mereka cerita di sana enak gitu-gitu kan. Ya mungkin emang berita tentang apa namanya Kondisi negara tersebut. konten negara tersebut mungkin nggak sampai ke dia gitu kan. Ya. Tapi kan ya nah jelek ya di Indonesia kita tuh kayak denger terus hal-hal yang buruk tentang pemerintah gitu. Iya, Ada itu yang bikin pusing sebenarnya. Sebenarnya ada ya itu yang memang harus tahu kapan harus matiin apa tutup telinga gitu ya. Gue udah bener-bener nggak begitu ngikutin pemerintah loh. Tapi kadang muncul lagi tuh tiba-tiba. Iya masih muncul. Dan aduh, gue udah sebegitu ngindarin tapi kok gitu. Masih karena masih main medsos. Ya gitulah. Iyalah. Ya pokoknya poinnya itu. Dan kalau gue kan seneng baca diskursus ya. Apalagi di Twitter, aneh-aneh Twitter lah. Tapi gue menyenangkan, main di Twitter buat gue selalu menyenangkan. Makanya gue terhibur ya dalam konteks ini orang ribut ya di Twitter. Gue tuh terhibur, gue cari hiburan di situ. Ini lucu banget. Nah, kalau menurut gue itu juga salah satu jeleknya Indonesia bang. Dia kayak terlalu sibuk ngurusin orang. Nah masalahnya gue rasa di Twitternya negara lain juga demikian. Masa? Gue yakin. Maksudnya tapi enggak loh, yang gue tahu Jepang tuh dia bener-bener apatis bang. Ya itu kan gue gak paham ya. Maksudnya dalam konteks gue gak tahu skena Twitter Jepang ya. Karena gue belum nyeting Twitter gue ke setting region Jepang. Kalau gitu waktu itu loh. gue ada, waktu itu ngeliat di postingan gitu kan. Dia sebegitu apatis gitu kan. Misalnya kayak di subway gitu-gitu kan. Apa sih dia? Kereta lah, KRL gitu-gitulah. Ya kalau orang ada masalah gitu ya bener-bener diliatin doang. Apa ya? Iya. Dilihat mungkin bener-bener individualistis gitu. Iya kan. Gitu. Nah menurut gue itu yang gimana ya? Ya itu bertabrakan sebenarnya sama adat budaya Indonesia gitu. Cuman kalau kebanyakan akhirnya kita tuh jadi kayak gitu. bisa. Kita tuh kayak terlalu banyak ngurusin urusan orang. Tapi seru. Kalau gue sih kan cuma nonton ya. Paling cuma ngasih emot. Ini lucu banget. Ya. Kalau gue terhibur dengan, karena gue nggak tahu ya kalau dalam konflik tuh gue merasa dalam konflik kedua pihak yang terlibat tuh punya salah gitu loh. Kecuali jadi ya tinggal lihat mana porsinya yang lebih besar gitu aja. Jadi semua punya salah. Bukan 100% misalkan A sama B konflik nih gitu kan. Dua-duanya punya salah gue yakin gitu loh. Cuman mana yang porsinya lebih besar dan mana yang, dan kalau misalkan dua ini pengen selalu nyari solusi atau misalkan mau nyari mufakat kan ketemu, tapi kalau niatnya emang saling menyakiti kan ya nggak ada ujungnya gitu loh. Kalau kata Rocky Gerung tuh sebenarnya perdebatan di masyarakat tuh nggak penting gitu. Maksudnya dia nggak ngomong gitu. Dia harusnya orang-orang di parlemen, orang-orang di istana itu yang harusnya debat. Iya memang. Rocky Gerung malah harusnya sampai bunuh-bunuhan gitu di sana. Iya, harus berantem dah. Iya. Nah lihat yang debat parlemen Malaysia gak? Kita kebalik, tahu tuh pecah bola bapak yang gitu-gitu kan. Dia itu harusnya begitu. Harusnya ditampilkan itu perdebatannya. Harusnya kayak gitu. Nah, kalau di sini kan kebalik gitu. Masyarakatnya kebanyakan debat gitu kan. Tapi yang atas mah ya udah ngopi aja. Iya, gitu. Lobby politik kan. Cincai doang gitu. Lobby politik. Bukan. Harusnya emang kayak Malaysia sih. Jadi kayak debatnya keras gitu kan. Karena levelnya kebijakannya yang terdampak banyak gitu. Harusnya ya harus ngotot itu. Karena dia hierarki atas gitu. Iya. Ya kan? Harusnya gitu loh. Lebih seru tuh nontonnya. Gue pengen tuh nonton. Misalnya DPR nggak pernah rapat dibuka apa ya? Kemarin aja di hotel tiba-tiba. Gue pengen nonton itu anjir. Ada. Channelnya ada. Ada. Lu nonton ya? Nggak menarik. Gak benar ya? Terlalu sangat formatif ya? Iya.
Ada itu. Kalau kita nonton ya, kita Apa sih, butuh MPR TV apa kata-kata. kalau nggak salah apa? Nah, kalau MPR mah nggak sampai banyak. DPR ya level kebijakan langsung ke masyarakat. Kalau MPR udah urusannya kayak ini doang. MPR buat pengesahan, Bang. Iya, tapi lebih ke mana ya bahasanya ya? Ya, sidang paripurna kan MPR. Iya, tapi Iya. Debatnya di situ. debatnya di situ. Debatnya di situ. Ujung gitu ya. Kalau di DPR itu perumusan. Oh, perumusannya aja ya. Perumusan misalnya apa gitu kan. Diskusi Berarti kan berarti apa sih? MPR bagian wasitnya ya. Iya, bagian apa ya? Shopee-nya matiin, Mas. Pesannya Nggak datang. bisa. Pesannya datang. Sama ya kayak punya lu ya? Iya, Gimana cara matiinnya? itu loh. Dismiss. Nah, dismiss. Nah, gitu. Ya, itu yang bikin itu gitu loh. Oh, seru. Berarti kok MPR tuh kayak gitu ya, ya. Yang gue tauin. Hmm. Soalnya kan kalau DPR kan per apa sih komisi-komisi gitu. Nah, itu ya udah per bidangnya gitu, mereka punya Ya, program kerja, ada punya kebijakan segala apa. macam. Mereka ngerumusin apa gitu kan. Ya, gue kan nunggu ya perdebatan level kebijakan di Twitter. Nggak kayak sekarang gue lagi ada satu tokoh politik yang gue pantau kelakuan kebijakannya. Dia gubernur sekarang. Kemarin habis kata-katain anak bocah. Oh, ini Gubernur Jawa Barat. Betul. Kenapa? Lu pantau? Gue melihat seperti mantan presiden gebrakannya. Tapi komennya bagus-bagus loh. Ya kan, ya lu tahu lah. Gue nggak tahu sih. Mantan presiden kan demikian kan. Di versi terbarunya. Cuman poinnya adalah kan rumah kita kan di Jawa Barat ya. Rumah yang kita jual. Rumah yang kita jual. Jangan lupa dibeli. Jangan lupa dicek. Visit aja nggak apa-apa gratis. Iya. Visitnya dulu. siapa Visit tahu aja dulu, cocok. saya cocok ya. Kayak gitu kan. Jadi gitu. Poinnya sih itu. Kalau soalnya menurut gue kalau level gubernur itu kan eksekutif ya. Lo tinggal cari kebijakan yang pas untuk ngambil argumen kebijakannya. Jadi nggak perlu apa bahasanya ya teatrikal. Nah, itu kan yang disukai Indonesia. Nah, iya, gampang gocek. Yang kita butuhkan kebijakan. Gimana dia kan poinnya kan misalnya dia punya kebijakan nih. Kan ya, coba rumusin nama DPR lu, ini gue pengen kegiatan ini ininya kayak gini, misalkan sampah ya, gue paling agak gue dukung kebijakannya terhadap sampah. Cuman yang dibutuhkan tuh kebijakan, bukan teatrikalnya gitu loh. Demikian. Iya, gue juga muncul mulu tuh dia. Nah, iya muncul mulu, makanya gue bingung kan. Sangat apa? Media darling. Indonesia tren. Indonesia juga pejabatnya YouTuber semua kan. Emang udah apa ya namanya? Starter pack-nya sudah geser gitu ya. Iya. Media handlingnya gitu ya. Ya. Ya, gue doakan yang terbaik buat Indonesia. Dengan segala keunikannya. Gue tadi pengen bahas apa ya? Apa? Ada tadi yang bahas lupa gue. Oh iya itu yang MPR itu tadi. Sebenarnya dari kursinya itu yang salah gitu. Kursinya yang salah. Yang kayak di Inggris, di Malaysia itu kan dia kayak dempet-dempet gitu rapat kan. Rapat ya. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu kan. Ini tuh antara satu sama satunya jauh banget gitu kan. Oh iya. Jadi kurang tensinya. Kurang. Oke, berarti perlu dirapetin. Iya. Lebih padat lagi. Lebih padat. Gedung MPR terlalu gede kata gua. Harusnya lagi. dulu tuh pas zamannya reformasi tuh benar-benar dihancurin tuh MPR. Ya kan? Dulu kan malah mau dibikin gedung yang lebih gede lagi kan? Iya. Kata gua harusnya dibikin lebih kecil. Lebih rapat. Biar duduknya rapot, tensinya gede. Udah berantem di situ lah gitu kan. Itu yang kita kan di situ kan kelihatan mana yang punya emang kebijakannya pro terhadap kepentingan rakyat, mana yang cuman kebijakan oligarki. Iya, gitu kan. justru kan apa ya? Perdebatannya harusnya ada di situ gitu kan, karena ini untuk kepentingan orang banyak gitu kan. Betul. Jadi siapa nih yang benar-benar bela buat kepentingan rakyat publik banyak, gitu kan. Atau mungkin malah kebijakan pesanan gitu kan iya. Bisa kelihatan gitu di sana. Betul. Karena kalau pesanan nggak mungkin sampai dibela sampai segitunya. Itu kan kayak udah kuat-kuatan backingan segala macem gitu kan. Iya. Ya demikian itu lah. Cuman kan awalnya kekuatan adu-aduan argumen dulu gitu kan. Ya pasti. Menang kalahnya nanti gitu kan nanti. Ya. Argumen lu masuk akal nggak gitu kan. Sebenarnya udah argumen keras gitu kan, udah sengit gitu kan. Iya, soalnya kayak terlalu mewah segala macem. Ada tuh fotonya yang Korea Selatan apa nggak salah, yang rapat kabinet. Tau nggak sih lu? Nggak tahu. Cuman di ruangan doang kecil, bukan ballroom gitu, ruangan kecil.
Terus ya udah menterinya aja tuh yang datang, presiden gitu kan, presiden. Jadi menterinya tuh nggak ada yang punya apa ajudan segala macam. Jadi udah, misalnya menteri pertahanan, sebelahnya langsung menteri keuangan. Kecil gitu ya, Iya. meja kecil gitu, round table gitu berarti. Iya, cuman ya kecil banget dah. Nggak perlu apa wamen, staff sus nggak perlu ya. Dari negara yang apa ya? Ya sekarang dibiasain grup WhatsApp bisa sebenarnya. Semaju itu gitu kan. Dari apa namanya negara yang semaju itu yang pendapatan apa namanya? Ya yang GDP-nya lonjakannya luar biasa kan. gitu kan. Dalam 10 tahun. Iya, jadi nggak banyak bertele-tele gitu loh. Iyalah, kalau instruksi presiden gitu. cepet gitu kan sebenarnya. Makanya ini koordinasi ya itu yang menarik ya, mungkin koordinasi antar menterinya dan presiden mungkin juga bagus ya. Kalau gue nggak tahu ke negara kita ya. Itu kan sistemnya sih menurut gua. Iya nggak sih? Nggak, itu dua pemahaman gue, cuman poinnya di situ sih. Jadi ini kayak perlu banyak ini ya. Orang kita aja komennya itu orang. Ini sekantor ngobrol nggak sih kan gitu, ada yang komen gitu kan? Iya, ini punya grup WhatsApp gak sih? Soalnya kayak salah mulu kan. Satu ngomong salah, satu nyebukin, satu ngomong salah, satu klarifikasi. Ya, kayak gimana gitu sistemnya gitu. Oh ya, lucu juga. Nggak jelas gitu. Terlalu panjang. Kok nggak kompak gitu kan? Di satu kantor nggak kompak. Nah, iya. Satu kantor ada. Paling kalau nanya itu divisi itu ngomongin apa sih gitu kan bisa ya. Gampang gitu ya. Concernnya apa sih? Oh, oke, makasih. Saya beres. Ya kan harusnya kan kayak supervisornya Ya. atau manajernya itu kan si presidennya itu kan. Iya. Bisa tahu gitu kan dan bisa koordinasi dan jangan sampai blunder gitu loh. Ya, betul. Ya makanya kan kayak kita nih Satu negara loh. ngerapatin jual rumah kan bisa bikin Google Meet ya, selesai gitu kan. Ya gitulah. Pihak-pihak terkaitnya udah beres apa belum gitu kan. Nah, itu paling. Ya, poinnya Senin harga naik. Ini hari Senin. Sekarang hari Selasa. Selasa ya. Senin depan. Harga. Oke, paling gitu. Harga naik. Mau dinaikin Gue lah. naikin. Makin gak ada yang mau beli ntar. Enggak lah. Kalau misalkan mumpung masih 1M, nanti gue naikin pelan-pelan. Apaan sih lu? Itu paling gitu aja. Gitu aja Obrolan dulu. kali ini. Sampai ketemu di Video selanjutnya. episode selanjutnya. Over banyak ini ya. Gak apa. Kalau ada yang bisa di